Ledakan hebat terjadi di SDN 01 Kartini, Jakarta. Aksi heroik polisi selamatkan remaja terseret arus air. Pesta miras berujung penganiayaan. Bulog akan bangun 100 gudang baru. Halo, selamat pagi pemirsa Sipo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana sejumlah sekolah di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi terpaksa diliburkan. Hal itu diakibatkan dampak terjadi banjir kiriman yang mengakibatkan satu kecamatan terdampak. Kegiatan belajar mengajar di SMP Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diliburkan sementara usai sejumlah ruangannya terendam banjir setinggi 10 cm pada Kamis pagi. Meskipun sekolah libur, para pelajar dan dewan guru tetap berangkat ke sekolah untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke ruangan, serta memindahkan bangku dan meja belajar ke tempat yang lebih aman. Banjir di daerah itu merupakan bencana yang rutin terjadi setiap tahunnya. Ya, udah tahunan ya banjir ini. Ya biasa KBM diliburkan, anak-anak suruh bersih-bersih dulu sementara karena dengan ketinggian air semalam hampir 100 cm. Masuk ruangan kelas? Masuk ruangan kelas 7, kelas 8 saja. Alhamdulillah kantor tidak hari ini banjir pada malam tadi ya. Cuma kelas 7 sama 8 aja Oh gitu. yang kena ya. Berarti Sama ini halaman. positif diliburkan Ya positif. per hari ini? Hari ini aja, besok insya Allah KBM. Kalau tidak naik lagi banjirnya ya? Iya, kalau tidak ada banjir lagi besok udah mulai KBM. Sekarang suruh bersih-bersih biar cepet. Para pelajar mengaku tidak nyaman dengan banjir yang kerap kali datang secara rutin sejak tahun lalu. Pemandangan serupa sudah terjadi sebanyak 4 kali. Selain ruangan menjadi kotor, aktivitas belajar mengajar juga terhambat. Kira-kira berapa tahun? Tahun kemarin pernah, terus sekarang pernah. Udah 4 tahun. Terus gimana perasaannya kalau belajar dalam kondisi banjir begini? Nggak nyaman, Kok bisa nggak nyaman? Kenapa? soalnya Basah. ya jadi kalau belajar juga nggak nyaman. Terus gimana perasaan? Pengennya gimana? Kayaknya kayak bersih gitu, adem, nggak banjir lagi. Jika tidak terjadi banjir susulan, pihak sekolah akan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Memasuki awal musim penghujan yang dimulai bulan November, Desember hingga Januari nanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah di Indonesia melalui Zoom meeting di kantor Kemendagri Jakarta Selasa siang. Dalam arahannya, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Tadi kita juga memberikan briefing kepada daerah dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi, bencana alam, karena
curah hujan yang tinggi. Tadi Kepala BMKG, Profesor Tengku Faisal Fatani PhD, beliau sudah menyampaikan potensi curah hujan yang tinggi November, Desember, Januari, dan seterusnya. Kalau November, Desember, Januari ini diperkirakan daerah selatan, yaitu mulai dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, selatannya Maluku sampai selatannya Papua diperkirakan curah hujan tinggi. Nah, yang kami perlu di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong nggak apa-apa, tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman itu rawan. Oleh karena itulah kita menyampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah, kita tahu bahwa belajar dari bencana yang ada di Cilacap dan di Banjarnegara, longsor, maka semua daerah kita minta untuk melakukan pada daerah inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini. Dan kemudian setelah itu melakukan langkah-langkah untuk memitigasi itu. Misalnya penguatan daerah longsor, kalau memang nggak bisa ya masyarakatnya direlokasi sementara. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari memastikan BNPB telah siap untuk memberikan dukungan mulai dari anggaran, ketersediaan personil, pompa, atau hal-hal yang dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan dengan syarat Pemda harus menetapkan status siaga darurat. Sekiranya daerah memiliki kebutuhan untuk dukungan dari pemerintah pusat, maka BNPB sudah membuka ruang untuk bisa mendukung alat perangkat personil dan anggaran untuk fase-fase kontingensi jelang kedaruratan atau fase kesiapsiagaan yang sudah dalam fase musim kemarau ini. Bentuknya macam-macam, bisa untuk ketersediaan personil, ketersediaan pompa misalkan, atau hal-hal yang memang nanti dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Tetapi syaratnya tentu saja pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat. Inilah yang membuka pintu nantinya pemerintah pusat melalui BNPB khususnya bisa menggunakan anggaran dana siap pakai untuk mendukung kesiapsiagaan di daerah. Tito pun meminta seluruh daerah agar berkoordinasi internal dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menggelar apel kesiapsiagaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyampaikan pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar 13.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu mengatakan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26 hingga 30%, sehingga perannya tidak dapat diabaikan. Pemerintah juga menilai penguatan arus investasi menjadi syarat utama untuk mengangkat laju ekonomi nasional mencapai 8% di periode 2025 hingga 2029. Menurutnya, hal itu bisa dicapai melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, serta target realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Year over year di investasi kita punya angka growth 13,6%. Kemudian di sektor hilirisasi ini yang juga cukup surprisingly year on year sampai pada kuartal ketiga 2025 kita ada pertumbuhan year on year-nya di angka sekitar 58%, dan tentunya ini memang beberapa program-program hilirisasi yang kita sudah susun dalam peta jalan hilirisasi atau roadmap hilirisasi ini yang akan kita fokuskan dalam 5 tahun ke depan sampai kepada 2029, karena kita ketahui bersama bahwa investasi atau realisasi investasi itu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 26%-an terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah ini mempunyai target untuk kita menuju kepada 8%. Karena kenapa? Kita mau keluar
dari middle income trap. That's why kita harus masuk kepada 8% dan total konsolidasi terhadap realisasi investasi dalam 5 tahun ke depan adalah 13.000 triliun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Komisi 3 DPR berencana akan segera berlanjut membahas rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana usai KUHP telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan RUU penyesuaian pidana tersebut harus dibentuk untuk menyesuaikan KUHP yang segera diberlakukan Januari 2026 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan, selanjutnya pihaknya akan membahas rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pasalnya, RUU Penyesuaian Pidana ini nantinya yang akan mengatur turunan-turunan dari KUHP. Rencananya, pembahasan tersebut akan dilakukan pada pekan depan, sehingga diharapkan RUU Penyesuaian Pidana segera rampung di sisa waktu masa persidangan. Jadi, sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Ya. Itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10, hingga berapa hari lagi ya, 3 hari kerja, dan kita masih menyelesaikan KY ya, pemilihan komisioner KY 2 hari ini setelah KY. Lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari 2 hari agenda terkait Panja, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan ya. Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Ya, setelah itu baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Dafarsihano, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam mengakui bahwa dana otonomi khusus atau Otsus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum diserap secara optimal oleh daerah-daerah yang berstatus Otsus. Pemerintah terus mendorong upaya agar ke depan dana Otsus lebih maksimal dalam penyerapannya. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Majen TNI Heri Wiranto menjelaskan bahwa pendetailan itu diperlukan agar pemanfaatan dana Otsus bisa dilakukan secara maksimal, terutama untuk mendanai program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Heri dalam agenda rapat koordinasi penguatan implementasi dan evaluasi tata kelola kebijakan otonomi khusus dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Sebenarnya dana otonomi khusus ini kan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan di daerah terkait dengan hal-hal yang diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu bicara aspek kesejahteraan masyarakat kan luas sekali itu, termasuk lansia. Sebenarnya untuk Papua itu yang lebih utama khusus untuk orang asli Papua. Dan dana otonomi yang diberikan kan dari mulai tahun 2013 ya, berjalan terus sampai sekarang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola. Di situ memang ada dibagi 2 blok, yaitu blok grant dan satunya lagi specific grant. Di mana specific grant itu sebenarnya bisa dikelola untuk hal yang seperti ini. Kalau kita melihat justru hari ini kita sedang mengevaluasi Pak ya, mengevaluasi tentang pelaksanaan dari otonomi khusus di beberapa daerah. Makanya kita mengundang para pakar sejauh mana sih penyelenggaraan kita sekarang sudah berjalan. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebut, pemerintah daerah harus lebih berfokus untuk memanfaatkan dana Otsus untuk keperluan yang lebih berdampak. Selain itu, Akmal menambahkan, salah satu langkah yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan menyatukan data DJ tiap-tiap daerah Otsus, sehingga pergerakan dana bisa termonitor dengan baik. Ia melanjutkan dengan menerapkan data yang selaras, dana Otsus yang diserap oleh daerah-daerah akan terlacak dan dimanfaatkan dengan baik. Desentralisasi asmentus dunia itu biasanya ada 5 asbab kenapa sebuah daerah diberikan kebijakan desentralisasi asmentus. Pertama, karena ibu kota negara. Kedua, dulu kita punya DKI Jakarta ya. Sekarang kedua, karena pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang Jakarta bertransformasi menjadi daerah khusus karena pusat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, itu daerah diberikan kebijakan desentralisasi karena memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersifat persoalan disintegrasi bangsa. Nah, kita punya 2 provinsi dulu ya, sekarang udah jadi 6 provinsi, Aceh
dan Papua dan serta adik-adiknya. Mereka punya dua undang-undang 11 2006 di Aceh, undang-undang 2021 dan terakhir undang nomor 2 2001. Itu yang ketiga. Yang keempat itu karena menghargai kebudayaan dari karakter lokal. Kita punya undang 13 2012 yaitu DIY. Hanya satu kita nggak punya, yaitu memberikan kebijakan destinasi gratis karena perbatasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menegaskan pentingnya tim sukarelawan yang solid, lumbung sosial yang siap, serta kolaborasi untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana. Hal ini disampaikan Wamensos saat meninjau kampung siaga bencana di lapangan Kertosari, Desa Belendung, Pemalang, Jawa Tengah pada 17 November 2025. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau kampung siaga bencana KSB di lapangan Kertosari, Desa Belendung, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 17 November 2025. Dalam sambutannya, Wamensos mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal dengan daerah cincin api, berderet-deret gedung api yang sewaktu-waktu bisa meletus ataupun potensi bencana lainnya. Wamensos menegaskan pentingnya tim sukarelawan yang solid, lumbung sosial yang siap, serta kolaborasi antar warga, Basarnas, Tagana, PMI, dan Satpol untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana. Kita membutuhkan satu tim yang sangat kuat, bukan hanya tim yang berasal dari pemerintah, tapi juga tim yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dan pada hari ini di Desa Belendung, Kecamatan Ulu Jami, kita sudah membuktikan bahwa saat ini kita sudah memiliki tim yang akan dibangun dan dibentuk, yang nanti akan menjadi tenaga-tenaga sukarelawan yang mampu untuk mencegah terjadinya bencana maupun tanggap darurat, mengantisipasi korban-korban karena bencana, termasuk penanganan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aksi penjamretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan atau apa ini Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 Desember di Songsi, Tambora. Di dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga tersebar. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya, setahu saya atau yang lain sih berapa? Kok dari panjang sebulan yang lalu lah Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya, maksudnya dalam hati mengeluh ini, wah dia udah keluar, wah takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora kembali menangkap pelaku lain yang berperan sebagai joki atas kejahatan penjamretan telepon genggam dengan menggunakan senjata tajam yang beraksi di Jalan Songsi, Tambora. Setelah penangkapan pelaku pertama ST, Satreskrim Polres Jakarta Barat bersama dengan Polsek Tambora melakukan pengembangan.
akhirnya berhasil menangkap pelaku kedua dalam kasus kejahatan penjamretan HP di wilayah hukum Tambora. Pelaku kedua yang diduga berperan sebagai joki ini ditangkap di rumah kekasihnya di Jalan Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, diamankan beberapa barang bukti berupa motor pelaku, sebilah golok, dan juga jenis senjata api yang ternyata sebuah airsoft gun yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 28 kali. Jadi untuk update terkait dengan berita viral yang diupload oleh masyarakat terkait dengan adanya kejadian pencurian dan kekerasan di wilayah Tambora, di mana berkat dengan kerjasama dari teman-teman Reskrim Polsek Tambora maupun dari Satreskrim sendiri sudah mengamankan 2 pelaku yang pada hari ini kita amankan, di mana barang bukti senjata tajam, motor ataupun handphonenya sudah kita amankan berkat dengan dukungan informasi yang kami peroleh dari masyarakat. Ya, sudah diamankan. Jadi itu adalah terkait dengan airsoft gun ataupun bisa dibilang bukan senjata api. Ya, nanti kami sampaikan pada saat rilis. Jadi ada beberapa banyak TKP yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Memang ini berulang-ulang kali, makanya secara spesifik nanti akan dijelaskan pada saat rilis. Jadi kita hari ini akan menyampaikan bahwa pelaku sudah kita amankan. Sudah dapat 2 pelakunya. 28 TKP itu berdua itu, Pak? Nanti kita akan sampaikan pada saat rilis. Nanti kita akan mengambil keterangan dari pelaku tersebut. Sebelumnya, aksi penjamretan telepon genggam warga yang tengah mengendarai sepeda motor disertai pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api jenis airsoft gun di Jalan Songsi 3 Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian Polsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana ledakan hebat terjadi di sebuah kantin Sekolah Dasar Negeri 01 Kartini, Jalan Gotong Royong, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Tak hanya mengakibatkan 1 orang terluka, ledakan yang disebabkan kebocoran tabung gas LPG 3 kg juga membuat panik para siswa dan juga guru. Kantin jajanan siswa yang berada di halaman belakang SDN 01 Kartini, Jalan Gotong Royong, Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengalami kerusakan yang cukup parah usai terjadi ledakan. Beberapa lubang menganga terlihat di bagian atap dengan semua sisi kantin hangus terbakar. Peristiwa bermula saat seorang pegawai kantin tengah memasang tabung gas LPG 3 kg pada kompor gas Rabu pagi. Saat baru saja menyambungkan ke mulut selang, gas tiba-tiba menyembur keluar yang kemudian disambut nyala api dari kompor lain yang tengah dipakai memasak. Seketika ledakan hebat pun terjadi hingga menimbulkan kobaran api. Beruntung, berhasil dipadamkan menggunakan tabung apar sebelum menyambar ke ruang kelas dan rumah warga di sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut, pegawai kantin mengalami luka bakar pada bagian kaki dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kita tanggat, di sini nih duduk nih, tanggat kompor kan di sini tetap tuh ya. Nah, saya di situ kompor tuh ada lagi tapi nyala. Dia pasang kompor, dia mau ganti selang. Pas dibuka ini dibas gitu. Gasnya habis awalnya. Awalnya habis kan, beli dong ke pasar. Beli baru. Nah, datang dong. Biasanya kan kalau di pasar kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini dibuka, muncrat, baru belum dipasang selang. Oh, belum dipasangin ke kompor? Belum. Udah muncrat, apinya itu dari mana? Yang lain betul. Ada yang nggak apa-apa? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang masak lagi nggak?
Saya yang masuk pas dia muncrat, saya matiin, tak kabur. Oh, jadi anak sekolah lagi pada istirahat Di atau atas. masih belajar? Lagi belajar, terus tiba-tiba ada beleduk, kan berbunyi Pak. Ini bunyi beleduk gitu. Rembet lah nih gas ini bisa gitu. Apinya sempat gede? Sampai dia lagi, 3 api. Serocot, merembet kan ke itu ya. Serocot, untung di situ ada lemari plastik tuh, meleleh. Kalau ke sana nggak habis. Tapi siswa sempat dipulangin atau tetap belajar? Karena ya itu bisa dipadamin. Tapi padaminnya pakai apa? Itu pakai udah pada keder ya, pakai kimia nih. Karung basah gitu ya? Anduk cucu saya. Udah pagi diambil, ditutupin. Udah pada keder ya, warga pada nyiram-nyiram deh. Kalau nggak ada warga mah, ini Pak, merembet. Parah nih, gasnya nih. Meski sempat membuat panik para guru dan siswa yang berada di dalam kelas, namun proses belajar mengajar tetap dilanjutkan setelah dipastikan api benar-benar padam. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus bullying di dunia pendidikan hingga menyebabkan beberapa siswa dan mahasiswa tewas ataupun juga trauma. Puan meminta komisi terkait dapat memanggil pemerintah untuk melakukan evaluasi. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan atas maraknya kasus bullying atau perundungan terhadap siswa maupun mahasiswa. Pasalnya kasus bullying saat ini telah dinilai menjadi darurat, mengingat banyaknya siswa tewas akibat korban bullying. Puan meminta komisi terkait untuk dapat memanggil kementerian yang bersangkutan agar dapat mengkaji dan mengevaluasi dengan melibatkan psikolog maupun psikiater. Dirinya menilai pemuda dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa, sehingga ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi dan pihak terkait dan mungkin profesional, psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi jangan sampai hal ini terjadi, karena pemuda-pemudi, pelajar dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita. Jadi tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental, ataupun kekerasan jiwa. Jadi ya, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pasca peristiwa ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma. Pramono juga memastikan proses belajar mengajar secara langsung baru akan diputuskan hari Senin, di mana para orang tua dan murid akan melakukan rapat bersama pihak sekolah. Setelah selama lebih dari 1 pekan pasca kejadian ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
memastikan jika kegiatan belajar mengajar secara langsung atau dilanjutkan kembali secara daring baru akan diputuskan pada hari Senin melalui rapat yang akan dihadiri langsung oleh para orang tua hingga murid bersama pihak sekolah. Pramono juga memberi kabar dari pihak kepala sekolah jika ternyata banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma, yang membuat Pramono meminta pihak sekolah untuk merumuskan persoalan ini agar dampaknya tidak berkepanjangan. Kejadian di SMA 72 itu membuka mata kita semua bahwa suara sensornya nggak ada, dan itu memang kebetulan ketika kejadian kan saya termasuk yang pertama datang, dan ketika di rumah sakit saya ketemu dengan suspek yang melakukan. Waktu itu masih setengah sadar. Jadi menurut saya hal seperti ini nggak boleh terjadi. Kemarin ketika di Jakarta Utara saya kebetulan ketemu kepala sekolahnya. Saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, batas waktu untuk pembelajaran yang pakai daring itu kan sampai dengan hari Senin. Hari Senin besok mereka akan mengundang para murid dan juga para guru dan murid untuk diberikan pilihan apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring. Dan ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Pramono meminta semua sekolah untuk mensensor kegiatan dan kepribadian para siswa secara ketat. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Polri mengungkapkan pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme melalui game online atau gym daring. Densus 88 mengungkapkan terjadinya lonjakan signifikan jumlah anak yang teridentifikasi menjadi korban rekrutmen mulai akhir 2024 hingga 2025. Densus 88 Anti Teror Polri melaporkan adanya peningkatan tajam dalam kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme. Juru bicara Densus 88 AKBP Maidra Eka Wardana menyampaikan, pada periode 2011 hingga 2017, terdapat 17 anak yang diamankan sebagai korban rekrutmen. Namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 110 anak yang teridentifikasi sejak akhir tahun 2024 sampai 2025. Jaringan terorisme ini memakai fasilitas komunikasi atau chat di dalam game online untuk merekrut anak. Faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home. Untuk mengatasi lonjakan ini, Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan agar anak tidak kembali menjadi sasaran kelas jaringan terorisme. AKBP Maindra juga menghimbau orang tua, lingkungan sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak untuk mengutamakan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi radikalisme. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi, yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman, karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Esya, Rona Bayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa datang dari Ketua Komisi 3 DPR merespon perihal temuan Densus 88 terkait adanya rencana aksi teror di gedung parlemen oleh jaringan terorisme. Habibur Rahman menegaskan bahwa pengamanan di gedung DPR saat ini sudah cukup maksimal, sehingga tidak perlu adanya tambahan pengamanan yang berlebihan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 tersangka dalam kasus perekrutan anak-anak ke dalam jaringan teroris. Densus 88 mengungkap salah satu tersangka merencanakan aksi teror di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan aksi teror yang menargetkan parlemen dapat diantisipasi mengingat ketatnya keamanan di seluruh gedung DPR. Sehingga, ia menilai tidak perlu lagi memperketat keamanan secara berlebihan. Selain itu, berkaitan perekrutan anak-anak, Habibur Rahman menyebut perlu adanya antisipasi dari pihak kepolisian.
Ya nanti ya, yang jelas kan ada aspek penegakan hukum. Satu aspek keamanan. Ya kita kalau aspek keamanan menurut saya sudah cukup maksimal standar pengamanan di DPR ini. Kayak saya juga kadang-kadang masuk ke sini kan saya lihat ada yang jaga, dicek mobil kita itu kan ya, termasuk mobil anggota kan dicek. Kita sudah cukup ketat masuk ke DPR ya. Ada deteksi buat logam gitu kan ya, ada detektor seperti itu. Menurut saya sudah baik. Nah lalu soal persoalan hukum terhadap anak-anak kan kita harus spesifik nih. Ada antisipasi secara spesifik, ada mekanisme yang spesifik mengatur soal anak. Ya, tentu kita minta kepolisian mematuhi hal tersebut. Ya. Saya pikir sekarang udah cukup ketat, sudah cukup bagus. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah jenis sedan nekat merobos gardu pintu masuk tol Ampera 1, Jakarta Selatan untuk menghindari pembayaran tol. Aksi nekat tersebut terekam kamera dashcam mobil dan viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sebuah mobil mewah jenis sedan yang menerobos pintu tol Ampera 1, Jakarta Selatan. Dalam rekaman dashcam mobil milik pengendara lain, terlihat mobil sedan berwarna hitam tersebut menerobos dengan membuntuti mobil barang untuk menghindari transaksi pembayaran tol. Menanggapi hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa kemarin di pintu masuk tol di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk melacak domisili pemilik mobil sedan tersebut untuk dilakukan penindakan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Adapun untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di HK. Mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Sementara itu, aksi tersebut telah melanggar rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandung ajak pihak swasta kelola pengolahan sampah di pasar induk yang menghasilkan volume sampah tinggi. Dengan asistensi ke pihak swasta, diharapkan sampah bisa selesai di lokasi tanpa harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak pihak swasta untuk bisa berkolaborasi dan mengelola sampah di pasar induk yang berada di Kota Bandung. Saat ini, pengelolaan sampah di pasar masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan dikarenakan jumlah volume sampah yang dihasilkan cukup tinggi, sehingga memakan waktu saat pembuangan menuju tempat pembuangan akhir. Mengantisipasi penumpukan sampah tersebut, pemerintah Kota Bandung akan mengupayakan agar pihak swasta bisa mengelola sampah, khususnya di Pasar Induk Caringin. Kami akan bantu Pasar Caringin yang dikelola oleh perusahaan swasta untuk membangunkan, membantu mengelola dan membangun fasilitas. Bukan kita, jadi gini, kalimatnya bisa salah ya. Membantu mereka untuk asistensi lah. Pemerintah kota akan asistensi supaya si swasta itu bisa ngebangun gitu. Berarti gede banget tuh. Apa? Gede banget si sampah yang dicari. Nggak boleh. Jadi pengelolaannya harus habis di Caringin. Maka si pemilik swastanya kita dorong terus untuk bisa membangun fasilitas. Nah,
Karena kita udah sama-sama nih, ini tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab Pasar Caringin, dan juga tanggung jawab pemerintah kota. Jadi ini bagian dari upaya sama-sama menyelesaikan masalah Pasar Caringin. Menurutnya, dengan adanya pihak swasta dalam pengelolaan sampah pasar induk, sampah di kawasan tersebut tidak lagi dibuangkan ke TPA, melainkan beres di kawasan pasar tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menanggapi perihal adanya beberapa penolakan atas pengesahan Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Supratman mengatakan bahwa pembahasan KUHAP yang disahkan telah melibatkan partisipasi publik, sehingga wajar saja jika adanya penolakan maupun yang menerima. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pembahasan KUHAP sebelum disahkan telah melibatkan publik, baik DPR maupun pemerintah. Supratman menyebut jika adanya penolakan merupakan hal yang wajar saja. Hal itu menjawab adanya beberapa penolakan terhadap KUHAP yang telah disahkan menjadi undang-undang. Dirinya juga mengatakan KUHAP yang baru lebih mementingkan perlindungan hak asasi manusia hingga keadilan restoratif justice, serta memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Jadi sekarang kan gini, penolakannya kita harus objektif. Tadi Pak Habib sudah menjelaskan dan tim kami dengan pemerintah. Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHAP. Dari pemerintah, seluruh perguruan tinggi yang punya fakultas hukum di seluruh Indonesia, kami lakukan Zoom untuk bisa memberi masukan. Karena itu tadi beberapa usulan dari perguruan tinggi, kemudian bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa. Tapi secara umum bahwa KUHAP kali ini yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi. Dan itu sangat baik buat masyarakat, termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru mengatur agar syarat penangkapan, penahanan hingga penggeledahan diperketat. Menurutnya upaya paksa tersebut bisa dilakukan aparat, tetapi harus dengan sangat hati-hati. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers membahas perihal sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja disahkan. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menegaskan, KUHAP yang baru saja disahkan justru memperketat dari segi penangkapan, penahanan hingga penggeledahan. Oleh karena itu, dirinya menyebut KUHAP baru lebih diperketat daripada KUHAP yang lama. Dirinya juga mengatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan tahap penyelidikan, tetapi dalam tahap penyidikan. Menurut Habibur Rahman, ada juga narasi bahwa metode pembelian terselubung atau undercover buying bisa dipakai untuk semua tindak pidana. Dia menegaskan narasi itu keliru karena metode itu hanya untuk investigasi khusus, hanya untuk narkoba dan psikotropika. Lalu Habibur Rahman pun membantah adanya narasi bahwa upaya penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran diatur secara ketat dengan izin hakim. Kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama nih ya, disebut pasal 5
Ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi. Ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa RUU KUHP yang disahkan menjadi undang-undang telah melibatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah di Indonesia. Puan mengatakan nantinya KUHP yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pembahasan RUU KUHP telah melalui proses yang panjang, hampir 2 tahun. Puan memastikan pembahasan RUU KUHP tersebut telah melibatkan berbagai partisipasi masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia. Dirinya menyebut RUU KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Tadi seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan KUHP, pemirsa, di mana Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membantah perihal informasi yang menyebut KUHP baru memberi kewenangan luas kepada polisi untuk menyadap dan melakukan tindakan paksa tanpa izin pengadilan. Dirinya menegaskan informasi tersebut hoax, melainkan aturan dalam KUHP baru justru memperketat mekanisme aparat dalam menjalankan proses hukum.
Beredar informasi yang menyebut bahwa dalam KUHP yang baru, mengatur polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, informasi tersebut hoaks atau tidak benar. Dirinya mengatakan KUHP yang baru justru memperketat aparat dalam menjalankan proses hukum. Kemudian ada ini, beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Ya. Disebutkan, ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. Tiga, mengambil HP, laptop, dan data, ya, tanpa izin hakim. Ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, benar hoax, ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti, ya, yang versi WA-nya, ya. Bahwa yang pertama, ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru, ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak bebas penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP dan disahkan. Nah, tapi secara umum, ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil, ya, Pak Adam, Pak Bimantoro, fraksi Partai Gerindra, ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada, ya, soal penyadapan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengajak semua elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan demi perbaikan institusi Polri. Pertemuan ini berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Rabu siang. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyampaikan bahwa sejak resmi dibentuk, komite telah menerima banyak masukan dari publik terkait upaya pembenahan dan perbaikan kelembagaan Polri. Namun selama ini masukan tersebut masih masuk melalui nomor pribadi para anggota komisi, sehingga dinilai perlu dikelola secara lebih tertib dan terpusat. Untuk itu, Komite Percepatan Reformasi Polri resmi membuka saluran khusus penerimaan masukan dari masyarakat melalui nomor WhatsApp dan juga email resmi komisi. Jadi selama 1 bulan ini kami berharap mendapat masukan, ya, dan karena di HP kami masing-masing itu banyak sekali masukan. Nah, jadi kami bikin WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis maupun yang ya setebal-tebalnya kan bisa dikirim sekarang baik melalui email ataupun melalui WA. Nanti silahkan ditanya sekretariat, ya, tapi nomor HP-nya 0813. Nah, coba dicatat dong. 0813 179 7771. Nah, kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan, silakan kirim melalui WA atau email. Nah, email sekretariat reformasi kepolisian gmail.com. Nah, nanti bisa di-share oleh sekretariat. Masyarakat dipersilahkan mengirimkan saran, keluhan, atau dokumen pendukung sebagai bagian dari partisipasi publik dalam proses reformasi kepolisian. Saluran resmi tersebut dibuat untuk memastikan seluruh masukan tercatat, tersortir, dan dapat dikaji secara lebih sistematis oleh tim reformasi Polri. Dari Jakarta, Mutia Esa, Simpo TV melaporkan. Petugas kepolisian dari Polsek Koja menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus air kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang.
Polisi yang bertugas sebagai Babin Kaptimnas itu dengan heroik menceburkan diri ke kali demi menyelamatkan korban. Tolong yang bisa berenang. Aksi heroik petugas kepolisian menyelamatkan anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus air kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kaptimnas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Pada Selasa sore, Kompol Andri Suharto, Kapolsek Koja, mendatangi rumah korban di Jalan Maja Koja untuk mengetahui kondisinya dan memberi apresiasi kepada anggotanya yang menyelamatkan korban. Pada saat itu hujan deras dan memang air kali dalam keadaan sangat deras arusnya. Mereka pada saat jual beras tersebut mendengar teriakan orang. Nah, dipikirnya terjadi keributan, kemudian melihat ada 2 orang anak yang sudah dalam keadaan tenggelam dan timbul di arus deras tersebut. Kemudian anggota saya yang bernama Aibda Eli Effendi serta-merta langsung masuk ke dalam kali tersebut dan melakukan penyelamatan terhadap 2 orang. Nah, orang pertama begitu diselamatkan masih langsung pergi dan anak yang kedua sudah hilang dan tidak timbul, akhirnya ditolong dan dapat oleh anggota saya dan berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Dan sekarang anak tersebut sudah sehat kembali dan sudah dipulangkan ke orang tuanya. Aibda Eli Effendi, Babin Kaptimnas Polsek Koja, mengungkapkan bahwa saat kejadian, dirinya sedang mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Ia mendengar suara teriakan meminta tolong. Saat didatangi sumber suara, ia melihat anak yang terbawa arus air kali sehingga sigap menolong korban. Saya nggak habis pikir, langsung ikut nyebur untuk menyelamatkan. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Dari situ saya dengan tidak memikirkan keselamatan saya juga untuk membantu, itu sehingga ketemu pada saat diselamatkan dan warga lain juga ikut membantu untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Kedalaman air juga ternyata pada saat itu lebih dari 2 meter. Spontanitas langsung nyebur ke kali. Marta, orang tua korban, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, anaknya berpamitan untuk belajar kelompok dengan rekannya. Namun tak disangka anaknya bermain air dengan rekan-rekannya di kali hingga terbawa arus. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian atas penyelamatan anaknya. Tiba-tiba saya pulang ya nyari-nyari kerjaan, katanya anak dibawa ke rumah sakit. Langsung panik saya, langsung ke rumah sakit. Ya alhamdulillahnya ya anak udah ditanganin sama dokter di sana. Ya saya juga banyak-banyak terima kasih sama Bapak Kapolsek atau Bapak Polisi atau Bapak Binsa dan Bapak RW juga. Ini terima kasih banyak ini Pak Eli. Nah, untuk ini saya banyak-banyak terima kasih saya ucapin. Mudah-mudahan Allah membalasnya lah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Anaknya biasa main di situ, Pak? Itu pas belajar kelompok. Nah, belajar kelompok diajak sama kawannya, 4 orang itu. Nah, beliau ya mau aja, namanya habis belajar kelompok kan. Ya saya juga nggak tahu namanya, saya lagi nyari-nyari kerjaan gitu. Pas saya pulang ya ini keadaannya kayak begini. Orang tua korban jatuh pingsan karena tidak tahu nasib anaknya yang masih berumur 14 tahun jika tidak ditolong oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyampaikan pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar 13.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Langkah tersebut, pemirsa, dinilai krusial untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.
Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu mengatakan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26 hingga 30%, sehingga perannya tidak dapat diabaikan. Pemerintah juga menilai penguatan arus investasi menjadi syarat utama untuk mengangkat laju ekonomi nasional mencapai 8% di periode 2025 hingga 2029. Menurutnya, hal itu bisa dicapai melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, serta target realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Year over year di investasi kita punya angka growth 13,6%. Kemudian di sektor hilirisasi, ini yang juga cukup surprisingly, year on year, sampai pada kuartal ketiga 2025 kita ada pertumbuhan year on year-nya di angka sekitar 58%, dan tentunya ini memang beberapa program-program hilirisasi yang kita sudah susun dalam peta jalan hilirisasi atau roadmap hilirisasi ini yang akan kita fokuskan dalam 5 tahun ke depan sampai kepada 2029, karena kita ketahui bersama bahwa investasi atau realisasi investasi itu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 26%-an terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah ini mempunyai target untuk kita menuju kepada 8%. Karena kenapa? Kita mau keluar dari middle income trap. That's why kita harus masuk kepada 8%, dan total konsolidasi terhadap realisasi investasi dalam 5 tahun ke depan adalah 13.000 triliun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR berencana akan segera berlanjut membahas rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana usai KUHP telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, RUU penyesuaian pidana tersebut harus dibentuk untuk menyesuaikan KUHP yang segera diberlakukan Januari 2026 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan, selanjutnya pihaknya akan membahas rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pasalnya, RUU penyesuaian pidana ini nantinya yang akan mengatur turunan-turunan dari KUHP. Rencananya, pembahasan tersebut akan dilakukan pada pekan depan, sehingga diharapkan RUU penyesuaian pidana segera rampung di sisa waktu masa persidangan. Jadi, sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Ya. Itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10, hingga berapa hari lagi ya, 3 hari kerja, dan kita masih menyelesaikan KY ya, pemilihan komisioner KY 2 hari ini setelah KY. Lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari 2 hari agenda terkait Panja, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan ya. Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Ya, setelah itu baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Dafarsihano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polhukam mengakui bahwa dana otonomi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum diserap secara optimal oleh daerah-daerah yang berstatus otsus. Pemerintah terus mendorong upaya agar ke depan dana otsus lebih maksimal dalam penyerapannya. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Majen TNI Heri Wiranto menjelaskan bahwa pendetailan itu diperlukan agar pemanfaatan dana otsus bisa dilakukan secara maksimal, terutama untuk mendanai program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Heri dalam agenda rapat koordinasi penguatan implementasi dan evaluasi tata kelola kebijakan otonomi khusus dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Sebenarnya dana otonomi khusus ini kan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan di daerah terkait dengan hal-hal yang diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu bicara aspek kesejahteraan masyarakat kan luas sekali itu, termasuk lansia. Sebenarnya untuk Papua itu yang lebih utama khusus untuk orang asli Papua. Dan dana otonomi yang diberikan kan dari mulai tahun 2013 ya, berjalan terus sampai sekarang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola.
Di situ memang ada dibagi 2 blok, yaitu blok grant dan satunya lagi specific grant. Di mana specific grant itu sebenarnya bisa dikelola untuk hal yang seperti ini. Kalau kita melihat justru hari ini kita sedang mengevaluasi Pak ya, mengevaluasi tentang pelaksanaan dari otonomi khusus di beberapa daerah. Makanya kita mengundang para pakar sejauh mana sih penyelenggaraan kita sekarang sudah berjalan. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebut, pemerintah daerah harus lebih berfokus untuk memanfaatkan dana otsus untuk keperluan yang lebih berdampak. Selain itu, Akmal menambahkan, salah satu langkah yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan menjatuhkan data DJ tiap-tiap daerah otsus, sehingga pergerakan dana bisa termonitor dengan baik. Ia melanjutkan dengan menerapkan data yang selaras, dana otsus yang diserap oleh daerah-daerah akan terlacak dan dimanfaatkan dengan baik. Desentralisasi asmentus dunia, itu biasanya ada 5 asbab kenapa sebuah daerah diberikan kebijakan desentralisasi asmentus. Pertama, karena ibu kota negara. Kedua, dulu kita punya DKI Jakarta, ya. Sekarang, kedua, karena pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang Jakarta bertransformasi menjadi daerah khusus karena pusat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, itu daerah diberikan kebijakan desentralisasi asmentus karena memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersifat persoalan disintegrasi bangsa. Nah, kita punya 2 provinsi dulu, ya sekarang udah jadi 6 provinsi, Aceh dan Papua dan beserta adik-adiknya. Mereka punya 2 undang-undang, Undang-Undang 11 2006 di Aceh, Undang-Undang 2021 dan terakhir Undang nomor 2 2001. Itu yang ketiga. Yang keempat itu karena menghargai kebudayaan dari karakter lokal. Kita punya Undang-Undang 13 2012 yaitu DIY. Hanya satu kita nggak punya, yaitu memberikan kebijakan desentralisasi asmentus karena perbatasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto tekankan pemerataan kualitas pendidikan. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam kualitas pendidikan. Pesan itu sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu belajar bagi seluruh siswa. Dalam sesi interaktif melalui Zoom dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Saat ini 75% sekolah telah menerima panel interaktif sebagai sarana belajar. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai awal yang baik dan mendapat laporan dari guru SDN 50 Banda Aceh bahwa perangkat digital membuat kelas lebih menyenangkan. Ia menargetkan 288.865 sekolah menerima perangkat digital tahun ini. Meski pendistribusiannya ke daerah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik
belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kembali berinteraksi dengan sekolah-sekolah dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Ia menutup sesi dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas demi masa depan pendidikan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta panel interaktif dipasang di sekolah-sekolah pada 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Ia menekankan bahwa teknologi modern menjadi kunci mempercepat transformasi dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Dalam peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyampaikan target pendistribusian 1 juta panel interaktif pada 2026. Prabowo mengapresiasi pencapaian Kemendikbud yang berhasil memasang 173.000 unit smartboard hanya dalam 6 bulan. Lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menuntut keberanian masyarakat mengakui kekurangan sistem saat ini. Di akhir pidatonya, Kepala Negara menegaskan tekadnya untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapat kesempatan terbaik untuk belajar, tumbuh, dan berprestasi. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak seluruh unsur bangsa berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Kepulauan Seribu dalam memastikan layanan kesehatan merata di wilayah kepulauan. Kunjungan ini mencakup pemeriksaan fasilitas rumah sakit, armada kesehatan, dan proyek rehabilitasi untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Kepulauan Seribu pada Selasa 18 November 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan layanan kesehatan merata di wilayah kepulauan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Astacita. Wapres memeriksa IGD, poliklinik, ruang rawat inap, dan fasilitas penunjang medis, serta berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan optimal. Dalam kunjungannya, Wapres juga meninjau 2 armada kesehatan, yakni kapal ambulans dan kapal transportasi kesehatan keliling, yang membantu menjangkau pulau-pulau kecil. Armada ini mempermudah evakuasi pasien dan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap. Ia turut meninjau proyek rehabilitasi RSUD untuk memperkuat bangunan dan peralatan medis agar tahan kondisi pesisir. Direktur RSUD, Dr. Gamal Ahmad Pramana, menjelaskan rumah sakit melayani pasien umum dan BPJS dengan fasilitas lengkap, termasuk IGD 24 jam, poliklinik spesialis, rawat inap, kamar operasi, dan terapi oksigen hiperbari. RSUD juga telah menggunakan rekam medis elektronik terintegrasi dengan Satu Sehat, Kemenkes, dan aplikasi Jak Sehat.
Namun kondisi geografis dan lingkungan pesisir masih menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga menyampaikan terima kasih atas peresmian jembatan Kebenaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai jembatan ini mempersingkat perjalanan yang sebelumnya harus memutar jauh lewat jalur pantai. Inilah suasana antusias warga tampak di sekitar lokasi saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kebenaran pada Rabu 19 November 2025. Jembatan yang menghubungkan wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Bantul tersebut, resmi beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung jalur lintas pantai selatan Jawa. Ini menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan akses mobilitas mereka. Isnoviani, warga Bantengan Brosot, Galur Kulon Progo, yang sehari-hari melintasi kawasan itu, menyampaikan bahwa jembatan baru tersebut mempersingkat waktu perjalanan yang sebelumnya harus melalui jalur memutar di kawasan pantai. Menurutnya, pengoperasian jembatan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, terutama bagi warga yang beraktivitas di dua wilayah tersebut. Selain akses yang lebih cepat, jalur baru ini juga dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Terima kasih buat Bapak Presiden udah berkunjung ke sini dan meresmikan jembatan ini. Semua warga sini sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden, bisa melihat langsung secara langsung Bapak Presiden. Menurut saya jalan ini bisa membantu banget. Yang awalnya nggak lewat sini harus muter kalau ke pantai dan sekarang bisa satu jalur. Manfaatnya ya banyak. Selain cepat dan kayak nyaman lah buat mana-mana itu bisa cukup bagus perekonomiannya kalau jembatan sini. Kalau ke arah timur kan banyak pantai-pantai, jadi satu arah itu bisa ke pantai mana-mana itu bisa. Selain itu, Muhammad Dahlan, pedagang es krim yang tinggal tak jauh dari lokasi jembatan, mengaku bersyukur karena pembangunan jembatan ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga kecil seperti dirinya. Dengan adanya pembangunan jembatan ini tentunya sangat bersyukur sekali lah, karena menjadi akses jalan khususnya jalur lintas selatan nih bisa menghubungkan antar kota dan provinsi. Ada nilai ekonominya untuk warga-warga kecil, masyarakat kecil yang pedagang kecil khususnya. Jembatan ini menghubungkan dua kabupaten, dua kabupaten. Yang sebelah barat sungai itu Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur sungai Kabupaten Bantul, dan sungai itu sendiri namanya Sungai Progo. Sangat bersyukur sekali kepada pemerintah, khususnya Kepala Negara, bahwasanya hari ini telah sudi meresmikan pembangunan jembatan ini yang sangat-sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menghubungkan antar kota, antar provinsi. Jembatan Kebenaran berfungsi sebagai salah satu infrastruktur strategis di jalur selatan Jawa yang diharapkan dapat memperlancar arus transportasi, seperti mengurangi potensi kemacetan. Dari sisi desain, jembatan ini mengadopsi elemen budaya seperti gunungan, rumah coklo, dan motif batik. Struktur berbahan corrugated steel tersebut juga tercatat meraih rekor muri sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta yang menggunakan material baja bergelombang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial untuk periode triwulan 4 2025. Bansos itu meliputi bantuan sosial reguler dan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS. Targetnya, Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos triwulan 4 kepada 35.046.783 KPM. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk periode triwulan 4 2025. Penyaluran bansos triwulan 4 2025 tahap kedua bakal dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM melalui PT Pos Indonesia. Adapun 1 juta KPM lainnya akan menerima bansos lewat bank-bank himbara. Kita sudah menyalurkan tahap pertama ini kepada
15.726.385 keluarga penerima manfaat. Semua atau sebagian besar melalui Himbara, sekitar 600 lebih melewati PT Pos. Itu yang sudah salur, hampir 16 juta. Sementara mulai minggu ini insya Allah kita akan mulai salurkan tahap kedua lewat PT Pos sebanyak 11.600.000 lebih keluarga penerima manfaat. Nanti ada 1 juta lebih yang nanti akan lewat Himbara. Di tempat yang sama, Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia Hendra Sari mengatakan, penyaluran Bansos tahap 2 akan dilakukan pada Jumat pekan ini, sebab pembayaran dilakukan setelah 2 hari dana diterima. Proses penyaluran akan kita lakukan di minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di Jumat ya, karena setelah dananya masuk, biasanya kita 2 hari setelah itu kita sudah bisa lakukan pembayaran. Kemudian karena penerima ini adalah penerima yang baru, tentunya butuh sosialisasi nanti ya. Kalau yang biasa itu kan mereka datang ke kantor pos, sudah siap dengan perlengkapannya. Saat ini kita sampaikan bahwa penerima BLT sementara Kesra ini syaratnya adalah nanti membawa surat pemberitahuan yang sudah disiapkan oleh PT Pos Indonesia dan nanti akan diberikan kepada masing-masing KPM sebagai dasar KPM untuk datang ke kantor pos dengan membawa bukti diri, bisa dengan kartu KTP ataupun membawa kartu keluarga. Yang datang, kalau namanya yang tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Tetapi apabila yang datang nanti adalah keluarga, anggota keluarga, maka harus melampirkan kartu keluarga sebagai bukti untuk pembayaran. Kemudian polanya nanti adalah PT Pos akan memberikan surat pemberitahuan yang akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, di mana nanti akan dibuat jadwal ya dan lokasi bayar. Tadi arahan Pak Menteri tidak boleh ada crowded, tidak boleh ada kerumunan yang banyak ya. Dilakukan pembayaran secara teratur tetapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama ya, karena ini kan dana ini kan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun PT Pos Indonesia bakal membagikan surat pemberitahuan pengambilan duit bansos kepada masing-masing KPM dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat. Kemudian, waktu dan lokasi pengambilan dana bansos akan ditentukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog berencana membangun 100 gudang baru guna mengantisipasi lonjakan produksi padi saat panen raya di tahun depan. Langkah ini diambil setelah stok beras Bulog mencapai titik tertinggi dalam sejarah dan proyeksi panen yang lebih besar akibat dukungan pertanian. Rencana pembangunan 100 gudang baru diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Bulog sebagai respon terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramadhani menyebut saat ini stok beras di gudang sudah mencapai 3,8 juta ton dan diprediksi masih akan tersisa 3,2 juta ton di akhir Desember. Angka ini merupakan stok tertinggi sepanjang 57 tahun sejarah Bulog. Proyeksi panen raya akan terjadi pada periode Februari hingga Mei yang membutuhkan kapasitas penyerapan tambahan. Semakin meningkatnya produksi pertanian, maka otomatis panen akan lebih besar. Nah, sedangkan sekarang stok yang ada di gudang kami ini sekarang sudah 3,8. Nah, prediksi kami ini akan habis sekitar 3,2 di akhir Desember nanti. Nah, sedangkan 3,2 ini kan perlu ada nanti penyerapan baru. Seperti disampaikan Pak Mentan, ada sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei ini kan puncak panen. Oleh karena itu, Bulog ke depan akan menambah gudang sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita akan membangun gudang secepatnya. Harapannya di bulan Maret nanti sudah jadi dan bisa masuk hasil panen di panen raya itu sudah bisa masuk ke gudang baru. Atas kinerja Bulog, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang disampaikan melalui Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman. Menurut Amran, stok beras yang dicapai Bulog merupakan yang tertinggi sejak 57 tahun lalu. Kami hanya datang menyampaikan apresiasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bulog, bahwasanya stoknya tertinggi sepanjang sejarah, berkat kerja keras seluruh direksi, Dewas dan timnya, tim ke bawah
ini adalah hasil kerja keras kita semua, dan ini disampaikan Bapak Presiden di PBB, di New York, dan dihadiri oleh seluruh pemimpin dunia pada saat itu. Sekarang sekali lagi apresiasi dari Bapak Presiden dan juga kami dari sebagai Menteri, Kepala Bappenas, dan pribadi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pembangunan 100 gudang baru ini yang terdiri dari 50 lahan milik Bulog dan 50 lahan dari pemerintah daerah diperkirakan mampu menampung hingga 1 juta ton beras. Gudang-gudang baru ini akan diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan serah terima uang tunai hasil rampasan kasus korupsi investasi fiktif kepada PT Taspen pada tanggal 20 November 2025. Total uang tunai yang diserahkan KPK kepada PT Taspen mencapai sekitar 883 miliar rupiah. Uang ini merupakan hasil pemulihan aset dari kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum penyerahan, KPK sempat memamerkan sebagian uang rampasan tersebut sekitar 300 miliar rupiah kepada publik yang dipamerkan di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Tumpukan uang tersebut terdiri atas pecahan Rp100.000. Tumpukan uang yang dipamerkan itu setinggi 1,5 meter dengan panjang 7 meter. Total ada 300 box plastik bening berisi pecahan uang Rp100.000 yang tiap masing-masing boxnya senilai 1 miliar rupiah. Uang rampasan tersebut berdasarkan putusan terdakwa mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Putusan itu menetapkan unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 dengan jumlah Rp996.694.514 dirampas untuk negara. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan, ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit. Jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.950,3 unit, atau bila ditranslate ke dalam rupiah, jumlahnya adalah 883 miliar. Mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hakim menyatakan Ekiawan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen Persero. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Poros Maju Ajuwa Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana aksi penjamretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di Jalan Songsi Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan atau apa ini Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 Desember di Songsi Tambora. Di dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga tersebar. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya. Setahu saya atau yang lain sih berapa? Kalau dari panjang sebulan yang lalu lah Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya. Maksudnya dalam hati mengeluh ini, wah dia udah keluar, wah takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora kembali menangkap pelaku lain yang berperan sebagai joki atas kejahatan penjamretan telepon genggam dengan menggunakan senjata tajam yang beraksi di Jalan Songsi Tambora. Setelah penangkapan pelaku pertama ST, Satreskrim Polres Jakarta Barat bersama dengan Polsek Tambora melakukan pengembangan. Akhirnya berhasil menangkap pelaku kedua dalam kasus kejahatan penjamretan HP di wilayah hukum Tambora. Pelaku kedua yang diduga berperan sebagai joki ini ditangkap di rumah kekasihnya di Jalan Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, diamankan beberapa barang bukti berupa motor pelaku, sebilah golok, dan juga jenis senjata api yang ternyata sebuah airsoft gun yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 28 kali. Jadi untuk update terkait dengan berita viral yang diupload oleh masyarakat terkait dengan adanya kejadian pencurian dan kekerasan di wilayah Tambora, di mana berkat dengan kerjasama dari teman-teman Reskrim Polsek Tambora maupun dari Satreskrim sendiri sudah mengamankan 2 pelaku yang pada hari ini kita amankan, di mana barang bukti senjata tajam, motor ataupun handphonenya sudah kita amankan berkat dengan dukungan informasi yang kami peroleh dari masyarakat. Ya, sudah diamankan, jadi itu adalah terkait dengan airsoft gun ataupun bisa dibilang bukan senjata api. Ya, nanti kami sampaikan pada saat rilis. Jadi ada beberapa banyak TKP yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Memang ini berulang-ulang kali, makanya secara spesifik nanti akan dijelaskan pada saat rilis. Jadi kita hari ini akan menyampaikan bahwa pelaku sudah kita amankan. Enggak, sudah dapat 2 pelakunya. 28 TKP itu berdua itu Pak? Nanti kita akan sampaikan pada saat rilis. Nanti kita akan mengambil keterangan dari pelaku tersebut.
Sebelumnya, aksi penjamretan telepon genggam warga yang tengah mengendarai sepeda motor disertai pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api jenis airsoft gun di Jalan Songsi 3 Tambora, Jakarta Barat, terekam CCTV dan viral di media sosial. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian Polsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MPG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kurang dari 3 kali 24 jam, tim gabungan dari Buser Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatanras Polres HST, Opsnal Macan Resta dan Resmob Polda Kalsel berhasil membekuk pelaku penganiayaan. Pelaku membuat korbannya meninggal dunia dan saat kejadian pelaku dan korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras. Pelaku berinisial B berhasil diamankan di tempat pelariannya oleh tim gabungan dari Buser Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatanras HST, Opsnal Macan Resta dan Reswab Polda Kalsel saat sedang melintas di jalan desa di wilayah Hulu Sulai Tengah. Tak sempat berkutik saat diamankan, pria pengangguran ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghabisi nyawa rekannya sendiri, Rizky. Diketahui saat kejadian pelaku dan korban bersama beberapa teman lainnya sedang melakukan pesta miras oplosan di sebuah warung. Merasa kesal lantaran sering dimintai duit, pelaku akhirnya memukul korban dengan kayu sebanyak 4 kali di bagian kepala yang membuat korban meninggal dunia. Jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dari pelaku bahwa mereka sedang minum berlima, baik korban, pelaku serta 3 saksi lainnya, di mana minum itu di daerah Kampung Gedang, di mana mereka juga merupakan kekawanan yang sering minum bersama-sama. Jadi dipicu oleh sakit hati, di mana korban ini atas nama Rizky ini sering meminta uang kepada pelaku. Lalu ini jadi dalam kejadian ini yang sekian kalinya. Lalu di bawah pengaruh alkohol, pelaku akhirnya sakit hati dan memukul korban menggunakan kayu. Ya, bisa dibilang memalah karena berdasarkan keterangan dari pelaku bahwasanya korban sudah beberapa kali meminta uang ke pelaku. Jadi korban sendiri dipukul di bagian kepala, tepatnya di bagian samping di mana ada luka, lalu di depan juga. Lalu ada juga akibat pendarahan dalam.
Diketahui, korban bernama Rizky sudah kerap berbuat onar di kampungnya dan sering berurusan dengan kepolisian atas beberapa kasus. Atas kejadian ini, pelaku Budi dijerat pasal 338 sub 315(3). Dari Banjarmasin, Satyanaka, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah mobil mewah jenis sedan nekat menerobos gardu pintu masuk tol Ampera 1 Jakarta Selatan untuk menghindari pembayaran tol. Aksi nekat tersebut terekam kamera dashcam mobil dan viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sebuah mobil mewah jenis sedan yang menerobos pintu tol Ampera 1 Jakarta Selatan. Dalam rekaman dashcam mobil milik pengendara lain, terlihat mobil sedan berwarna hitam tersebut menerobos dengan membuntuti mobil barang untuk menghindari transaksi pembayaran tol. Menanggapi hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa kemarin di pintu masuk tol di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk melacak domisili pemilik mobil sedan tersebut untuk dilakukan penindakan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Adapun untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di HK. Mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Sementara itu, aksi tersebut telah melanggar rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah sekolah di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi terpaksa diliburkan. Hal itu diakibatkan dampak terjadi banjir kiriman yang mengakibatkan satu kecamatan terdampak. Kegiatan belajar mengajar di SMP Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diliburkan sementara usai sejumlah ruangannya terendam banjir setinggi 10 cm pada Kamis pagi. Meskipun sekolah libur, para pelajar dan dewan guru tetap berangkat ke sekolah untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke ruangan, serta memindahkan bangku dan meja belajar ke tempat yang lebih aman. Banjir di daerah itu merupakan bencana yang rutin terjadi setiap tahunnya. Ya, udah tahunan ya banjir ini. Ya biasa KBM diliburkan, anak-anak suruh bersih-bersih dulu sementara karena dengan ketinggian air semalam hampir 100 cm. Masuk ruangan kelas? Masuk ruangan kelas 7, kelas 8 saja. Alhamdulillah kantor tidak hari ini banjir pada malam tadi ya. Cuma kelas 7 sama 8 aja gitu. Yang kena ya. Berarti positif diliburkan? Ya positif. Per hari ini? Hari ini aja, besok insya Allah KBM. Kalau tidak naik lagi banjirnya ya? Iya, kalau tidak ada banjir lagi besok udah mulai KBM. Sekarang perlu bersih-bersih biar cepat. Para pelajar mengaku tidak nyaman dengan banjir yang kerap kali datang secara rutin sejak tahun lalu. Pemandangan serupa sudah terjadi sebanyak 4 kali. Selain ruangan menjadi kotor, aktivitas belajar mengajar juga terhambat. Kira-kira berapa kali? Tahun kemarin pernah, terus sekarang pernah? Udah 4 kali. Terus gimana perasaannya kalau belajar dalam kondisi banjir begini? Nggak nyaman. Kok bisa nggak nyaman? Kenapa? Soalnya basah. Ya, jadi kalau belajar juga nggak nyaman. Terus gimana perasaan? Pengennya gimana? Kayaknya kayak bersih gitu, adem, nggak banjir lagi. Jika tidak terjadi banjir susulan, pihak sekolah akan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Memasuki awal musim penghujan yang dimulai bulan November, Desember hingga Januari nanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah di Indonesia melalui Zoom meeting di kantor Kemendagri Jakarta Selasa siang. Dalam arahannya, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Tadi kita juga memberikan briefing kepada daerah dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi, bencana alam karena curah hujan yang tinggi. Tadi Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal Fatani PhD, beliau sudah menyampaikan potensi curah hujan yang tinggi November, Desember, Januari, dan seterusnya. Kalau November, Desember, Januari ini diperkirakan daerah selatan, yaitu mulai dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, selatannya Maluku sampai selatannya Papua. Diperkirakan curah hujan tinggi. Nah, yang kami perluas di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong nggak apa-apa, tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman itu rawan. Oleh karena itulah kita menyampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Kita tahu bahwa belajar dari bencana yang ada di Cilacap dan di Banjarnegara, longsor, maka semua daerah kita minta untuk melakukan pada daerah inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini. Dan kemudian setelah itu melakukan langkah-langkah untuk memitigasi itu. Misalnya penguatan daerah longsor, kalau memang nggak bisa ya masyarakatnya direlokasi sementara. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari memastikan BNPB telah siap untuk memberikan dukungan mulai dari anggaran, ketersediaan personil, pompa, atau hal-hal yang dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan dengan syarat Pemda harus menetapkan status siaga darurat. Sekiranya daerah memiliki kebutuhan untuk dukungan dari pemerintah pusat, maka BNPB sudah membuka ruang untuk bisa mendukung alat perangkat personil dan anggaran untuk fase-fase kontingensi jelang kedaruratan atau fase kesiapsiagaan yang sudah dalam fase musim kemarau ini. Bentuknya macam-macam, bisa untuk ketersediaan personil, ketersediaan pompa misalkan, atau hal-hal yang memang nanti dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Tetapi syaratnya tentu saja pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat. Inilah yang membuka pintu nantinya pemerintah pusat melalui BNPB khususnya bisa menggunakan anggaran dana siap pakai untuk mendukung kesiapsiagaan di daerah. Tito pun meminta seluruh daerah agar berkoordinasi internal dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menggelar apel kesiapsiagaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar RRI Awards 2025 untuk pertama kalinya dalam rangka memberi apresiasi atas kolaborasi komunikasi publik dan pemerintah. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi pemerintah daerah yang aktif menghadirkan ruang informasi publik yang berkualitas, akurat, dan juga berdampak. Hadir dalam RRI Award 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, acara tersebut dapat memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas komunikasi publik.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar informasi kebijakan lebih mudah dipahami publik dan diawasi secara transparan. Hal itu juga berguna agar masyarakat lebih mudah memahami informasi serta bisa ikut mengawal program-program pemerintah. Pertama, kita apresiasi RRI Awards 2025 yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, Komdigi, beberapa KL lain, KSP dan sebagainya dalam kerangka memberikan apresiasi kepada pemerintahan daerah yang melakukan komunikasi publik yang baik. Jadi ini memberi semangat teman-teman di daerah juga untuk melakukan komunikasi publik atas program-program baik itu pusat maupun di daerahnya sendiri agar mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat memahami programnya, masyarakat juga bisa merasakan dan ikut mengawal program-program pemerintah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.